untuk mengetahui bahwa dia atau keluarga dia ada menderita batu, gejala klinis apa nih yang kira-kira akan tampak nih sama pasien? Jadi kalau kita bercerita mengenai batu saluran kemih Iya. secara umum ya, Iya. secara umum memang berbeda-beda. Jadi misalnya batu ureter itu kan biasanya menimbulkan nyeri yang luar biasa. Kalau Kalau ada di batu ureter turun ya. dari ginjal turun ke ureter, itu menimbulkan nyeri yang luar biasa sehingga pasien harus datang ke UGD. Itu nyerinya Karena nanti di kolik pinggang deh ya? istilahnya, ya Oh, betul, nyeri di di pinggang ya? perut kiri atau kanan gitu Iya, kan. iya. Penanganan awalnya itu operasi. Kalau zaman dulu operasi. Namun dengan perkembangan teknologi sudah ada pilihan-pilihan minimal invasif. Nah, Iya. pilihan minimal invasif untuk batu ginjal itu kira-kira secara umum ada 3. 3 Gitu. ya? Nah, selain konservatif ya. Iya. Nah, jadi ada untuk batu kecil dilakukan ESWL. Batu kecil ESWL ini mungkin Iya. sahabat alternatif nanya juga nanti, ESWL itu apa sih? ESWL. ESWL Jadi apa tuh kalau kepanjangan orang awam gampangnya kita bilang digetar. Ngobrol bareng Dokter Popon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dr. Popon dalam program podcast alternatif. Ya, alhamdulillah sahabat alternatif, pada kesempatan hari ini kita di tempat kita telah hadir tamu kita, Dr. Ahmad Fajrial, spesialis urologi. Assalamualaikum Pak Wahid. Terima kasih ya Dr. Popon. Terima kasih sudah berkenan hadir ke tempat kami dalam rangka kita diskusi masalah kesehatan, di mana Dr. Ahmad sendiri, beliau hari-harinya saat ini aktif di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Pekalongan Aceh, Dok ya. Dan sebagai pegawai negeri, dan beliau juga berkegiatan di beberapa rumah sakit swasta, salah satunya di Rumah Sakit Tengku Fakinah. Dan melihat tren saat ini Dr. Ahmad, kita melihat bahwa kasus-kasus pasien-pasien yang datang dengan keluhan batu ginjal ini semakin hari semakin ramai saja kasusnya. Jadi kalau saya lewat di depan poli Dr. Ahmad, ramai kalian antri. Nah ini kira-kira Dr. Ahmad kenapa ini? Kenapa bisa diceritakan mungkin kasusnya itu cenderung bertambah nih pasien-pasien kita yang punya keluhan batu ginjal, Dr. Ahmad. Terima kasih Dr. Popon ya atas undangannya. Alhamdulillah, Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Sebenarnya bukan kasusnya tambah banyak ya, tentu. Tapi mungkin kebetulan Dr. Popon salah lihat mungkin. Tapi sebenarnya pasiennya kalau dibilang kasusnya tambah banyak, mungkin dulunya tidak terdeteksi, mungkin masalah diagnostik ya yang kurang sehingga nggak ketahuan. Iya, mungkin masyarakat kurang aware ya, karena kasus-kasus batu ginjal kadang-kadang belum tentu langsung terdeteksi. Banyak pasien-pasien yang datang cuman ke dokter, mungkin ke dokter umum atau dokter penyakit dalam. Kalau tidak dilakukan USG, barangkali tidak terdeteksi. Mungkin saat ini penggunaan USG sudah semakin masif, semakin banyak, dan dokter urologi pun sudah bertambah ya, sehingga mungkin lebih banyak terdeteksi ya kasusnya. Kemudian kalau kita cerita mengenai batu ginjal, mungkin saya mulai dari batu saluran kemih dulu ya. Batu saluran ginjal itu salah satunya ya, betul. Dan memang sumber paling banyak ya berawal dari ginjal gitu. Jadi dari ginjal itu proses awal terbentuknya batu, ya kemudian bisa turun batu itu nyangkut di tielum ginjal, kemudian bisa kalau kecil batunya turun ke ureter jadi batu ureter, kalau lewat lagi ke bawah jadi batu buli-buli atau batu uretra, kalau ke bawahnya lagi tuh. Jadi di mana tempat melekat batu, jadi namanya nanti saya kan di ginjal, batu ginjal. Kalau dia nyangkut di bulu webier berarti batu ureter, betul ya. Nah ini sahabat alternatif bisa jadi referensi juga, jangan sampai semua batu itu dikatakan batu ginjal ya di dalam ada ya.
Jadi memang pembentukan awalnya di ginjal umumnya. Jadi kira-kira di kaliks ginjal lah kira-kira. Ginjal itu ada kamar-kamarnya itu di halamannya, di situ proses awal terbentuknya. Jadi dan itu sangat berkaitan dengan perilaku. Ya banyak faktor. Jadi intinya kemungkinan terbentuknya batu di ginjal itu sangat berkaitan dengan perilaku, maka kemudian mungkin juga termasuk dengan pekerjaannya. Kalau perilaku ini maksudnya gimana? Apa karena kurang minum? Iya betul tadi ya. Paling utama sebenarnya karena kurang minum. Jadi umumnya kita mungkin merasa cukup, tapi sebenarnya kebutuhannya belum cukup. Nah gitu. Jadi misalnya kalau kita makan, setelah makan kita minum. 3 kali sehari makan, cuma 3 kali sehari minumnya. Ya, padahal kita butuh lebih dari itu. Dan untuk memastikan kita cukup atau enggak, sebenarnya dengan memantau warnanya. Warna urin kita, warna urin. Jadi kalau kita lihat urin kita mungkin pekat, kuning, berarti kurang. Dan itu sangat berpotensi untuk terbentuknya bibit-bibit batu. Istilahnya supersaturasi urin. Jadi urinnya mengendap, dan misal berpotensi untuk terbentuknya batu. Gitu. Ditambah lagi faktor-faktor lain, mungkin memang ada bakat, pola makan. Jadi dan batu itu juga banyak komposisi yang mungkin bisa terbentuk. Jadi misalnya paling sering kalsium oksalat. Kalsium oksalat iya, bisa batu asam urat. Bisa juga karena infeksi, misalnya ada infeksi oleh kuman-kuman yang memecahkan urea. Jadi urea itu yang ada di dalam saluran kencing dipecahkan menjadi batu infeksi, disebut batu strupit. Biasanya komposisinya magnesium amonium sulfat, amonium fosfat, sorry. Jadi itu berbeda-beda gitu. Jadi makanya kalau ada kasus batu ginjal pada seseorang dan orang yang lain, kadang-kadang warnanya beda, kerasnya beda, karena komposisinya beda, makin beda tempat bisa beda dia. Sudah, maksudnya komposisi jadi misalnya dia karena mungkin terlalu banyak makan jeroan misalnya, iya lah, atau yang kira-kira banyak mengandung apa, oksalat. Iya, jadi dia ditambah lagi kurang ini, iya, kacang-kacangan, kacang tanah itu sangat tinggi kalsium oksalat. Atau pada orang-orang yang mungkin pola makannya kurang bagus, kemudian kurang gerak juga, sehingga asam uratnya tinggi. Asam urat yang tinggi bukan hanya di dalam sendi-sendi. Kalau sendi kan jadi apa, nyeri, radang sendi kan, radang sendi karena penumpukan asam urat. Tapi bisa juga keluar dari urin. Jadi kalau urinnya cenderung asam, kemudian ditambah kadar asam urat yang tinggi, itu sangat berpotensi untuk terbentuknya tendaman batu, dan komposisinya asam urat tadi. Gitu. Baik, ini menarik ya, Dokter Ahmad. Artinya kalau pengalaman Dokter Ahmad ya, bertemu sama pasien, kira-kira ada tempat-tempat khusus nggak? Misalnya kalau ada pasien dari Sigli nih misalnya, atau dari Aceh Utara, dari Lok Sumawe, rata-rata misalnya kalau yang datang dari Sigli, pasien batu saluran kemih tadi misalnya, kok banyak yang dari Sigi gitu, atau banyak dari Takengon atau bagaimana, ada nggak data mungkin secara umum ya? Kalau secara umum sih, kalau saya perhatikan sebenarnya sama aja ya, sama di Aceh memang termasuk istilahnya stone belt. Jadi stone belt itu istilahnya daerah yang endemis batu. Jadi kasus batu itu merata di semua daerah, ada gitu. Jadi bahkan di daerah dataran tinggi pun yang dari Gaya Luwes, dan pasien saya kebetulan banyak dari Gaya Luwes gitu. Jadi banyak kasus batu di sana, dan umumnya mungkin karena jauh dari fasilitas kesehatan, datang sudah kompleks gitu, jadi batunya sudah besar gitu kan, bahkan kadang-kadang sudah gagal ginjal. Jadi itu Tidak terbatas pada lokasi kalau menurut pengamatan saya, gitu.
Cuman ada satu yang mungkin menjadi apa ya, perhatian saya belakangan ini, Iya, iya. kasus batu umumnya itu usia produktif. Jadi Kalau sebenarnya dahulunya secara teorinya gitu, usia produktif. Jadi paling tidak umur 30 sampai 50 itu yang paling sering kasusnya Iya, iya. dan lebih sering Iya, laki-laki. iya. Dan saat ini kecenderungannya saya banyak mendapatkan kasus pada anak-anak. Batu tapi pada Batu anak-anak ya? pada anak-anak gitu. Iya, iya, iya. Jadi mungkin di tahun 2024 mungkin sampai tahun ini Kalau ada itu sampai kenapa? beberapa Apa kasus saya dapat. pola minum yang kurang atau memang Iya. ada bahan-bahan minuman Nah tertentu itu, yang kalau kadar saya mineral tanya tinggi? ke pasiennya, kan biasanya Iya. kalau misalnya sudah kita tangani, itu kan kita tanya, kenapa Iya. bisa? Padahal secara teori anak-anak itu jarang ada batu, kecuali kalau memang bakat. Iya, iya. Bakat misalnya bawaan dari tubuh dia memang memproduksi batu, dan itu biasanya batu sistin secara komposisi ya. Iya, iya. Nah, jadi batu yang pada anak-anak ini, kalau saya ya belum saya buat penelitian sih, Iya, tapi iya. secara anamnesis pertanyaan langsung ke pasien itu umumnya suka minum minuman-minuman dengan pemanis buatan. Gitu. Jadi pemanis buatan yang dijual di sekolah itu yang harganya 1.000 itu, Iya, iya. dan itu biasanya kalau yang sudah jadi batu itu sering mengkonsumsi itu. Nah, ini jadi catatan ini untuk ayah bunda semua, sahabat alternatif, kalau ada anak-anaknya suka jajan ya di sekolah menggunakan minuman yang berwarna, ini jadi perhatian juga. Hati-hati, artinya kasus pada anak-anak ini sudah mulai ada. Boleh jadi penyebabnya dari kandungan yang terkandung dalam minuman tersebut ya. Dr. Jadi Ahmad, ada kandungan pemanis buatan gitu. Jadi iya. Ini menarik nih informasi Dr. Ahmad. Nah, kemudian Dr. Ahmad melihat fenomena tadi kasusnya sudah banyak ya, kemudian tidak ada batasan lokasi tertentu. Ini untuk sahabat alternatif nih, kira-kira untuk mengetahui bahwa dia atau keluarga dia ada menderita batu, gejala klinis apa nih yang kira-kira akan tampak nih sama pasien? Dari pola hari-hari misalnya dia menganggap apakah dari nyeri atau ada gangguan buang air kecil atau lainnya, Dr. Ahmad? Betul. Jadi kalau kita bercerita mengenai batu saluran kemih secara umum ya, memang berbeda-beda. Jadi misalnya batu ureter itu kan biasanya menimbulkan nyeri yang luar biasa. Kalau ada batu turun dari ginjal, turun ke ureter, itu menimbulkan nyeri yang luar biasa sehingga pasien harus datang ke UGD. Itu nyerinya nanti di pinggang deh ya? Istilahnya, betul. Nyeri Jadi pinggang, di perut, kiri atau kanan gitu kan. Tergantung lokasi batu. Jadi untuk batu ginjal biasanya nyerinya tidak terlalu spesifik karena posisinya di ginjal, dan apalagi batu yang besar dan sudah lama, pasien kadang-kadang tidak merasa itu suatu keluhan yang tapi numpuk terus. Iya, tapi dia keluhannya ada, tapi dia tidak mencurigai batu. Iya. Keluhannya biasanya cuman mungkin nyeri tumpul lah istilahnya, atau kembung gitu. Jadi maksudnya cuman perasaan seperti gejala dispepsia atau gejala mah ya kalau abdominal discomfort mungkin. Iya, jadi lebih tidak rasa nyaman. Iya, jadi banyak pasien-pasien yang riwayat batu ginjal kalau dia belum USG, dia datangnya ke dokter mungkin ke dokter umum, dokter penyakit dalam, atau ke mantri misalnya kalau orang-orang pedesaan. Jadi hanya mendapatkan obat-obat mah gitu ya? Iya, betul. Nah, jadi karena belum terdeteksi, belum ada USG. Jadi pemeriksaan minimal untuk mengetahui adanya batu atau tidak ya USG. Dan itu non invasif, tidak menimbulkan masalah dengan berarti radiasi. Berbeda lokasi tempat batu akan berbeda klinis ya. Betul. Ginjal nanti akan berbeda sama ureter ya. Kemudian di kandung kemih juga akan berbeda juga keluhannya. Nah, ini sahabat alternatif, kalau misalnya ada keluhan yang seperti diceritakan oleh Dr. Ahmad tadi, bisa untuk konsultasi dengan urolog mungkin untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ya, tambahan untuk USG dan pemeriksaan lainnya mungkin. USG mungkin kalau dokter urologi itu seperti stetoskop ya. Stetoskop ya. Kalau bagi dokter yang lain mungkin dokter
yang non bedah lah istilahnya, kan sering menggunakan stetoskop Sama seperti dokter objin itu mereka pakai USG untuk betul. menilai kandungan si pasien, si ibu gitu ya. Jadi kasus urologi akan mudah dideteksi apabila ada kita periksa USG. Jadi batu misalnya, kasus yang lain yang paling sering kan prostat juga gitu. Jadi hanya dengan menggunakan USG kita udah tahu bahwa oh ini batu di ginjal, bahkan mungkin batu di ureter gitu. Nah ini terkait kita sudah mengenal secara umum, kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan ya antar satu pasien dengan yang lain bisa berbeda-beda. Nah ini untuk sahabat alternatif ini yang mendengarkan podcast ini pasti juga ingin mengetahui ya bagaimana perkembangan terkini nih Dokter Ahmad untuk pengobatan dari batu ini. Ini kan kalau kita lihat ada yang dahulunya operasi terbuka belah gitu ya, cari batunya. Kemudian ada juga masyarakat kita yang kadang mencari alternatif pengobatan sampai ke luar negeri, ke Penang, ke Kuala Lumpur, Singapura. Wah di sana dikatakan ada laser dan lain sebagainya. Nah ini sahabat alternatif kita mendengarkan langsung nih dari Dokter Ahmad bagaimana perkembangan terkini nih Dokter Ahmad terkait pengobatan dari penyakit batu saluran kemih ini Dokter Ahmad ya. Ya, makasih. Jadi ini kalau lebih spesifik ke batu ginjal ya. Batu ginjal mungkin. Karena batu ureter mungkin agak berbeda. Batu di buli-buli juga berbeda. Tapi intinya urologi itu ada dua divisi utama, kira-kira gitu. Jadi yang operasi atau menggunakan alat endourologi, gitu. Yang operasi ini operasi ya open kan, kasusnya bermacam-macam gitu. Jadi intinya itu dilakukan kalau yang konservatif ini tidak berhasil gitu ya. Bukan, maksud saya ini secara umum, Jadi kan kasus urologi bukan hanya batu. Contoh tumor kan kita harus operasi, harus belah kan. Tapi juga ada pengembangan yang lain di urologi ini, alat endourologi. Jadi menggunakan alat endoskopi yang bisa masuk langsung ke misalnya ke ginjal, terus memecahkan batunya misalnya. Berarti alat tadi dimasukkan ke organ, kemudian kita melihat di TV itu ya, tampilannya organ yang dituju Dengan alat endourologi itu dilakukan tindakan yang lebih minimal invasif, kira-kira seperti itu. Karena perkembangan bedah itu kan dulunya bedah satu, kemudian semakin lama perkembangan teknologi kan semakin terpecah-pecah. Gitu. Lebih ke organ, ke subnya masing-masing. Itu mungkin termasuk dokter Popon yang sudah fokus ke bagian bedah anak gitu, pediatrik. Dan urologi juga seperti itu. Jadi bagian dari ilmu bedah yang mengenai saluran kencing. Kebetulan urologi itu saluran kencing, pengembangan untuk alat-alat endoskopinya, alat endourologinya cukup sangat pesat perkembangannya. Jadi kalau beberapa tahun belakangan ini sudah semakin canggih gitu, semakin bervariasi gitu kan. Nah, jadi mungkin ini kita mulai dari batu ginjal itu penanganan awalnya itu operasi. Kalau zaman dulu operasi. Namun dengan pengembangan teknologi sudah ada pilihan-pilihan minimal invasif. Nah, pilihan minimal invasif untuk batu ginjal itu kira-kira secara umum ada tiga. Gitu. Nah, selain konservatif ya. Nah, jadi ada untuk batu kecil dilakukan ESWL. Batu kecil ESWL ini mungkin sahabat alternatif nanya juga nanti ESWL itu apa sih? ESWL apa itu? Kalau orang awam gampangnya kita bilang digetar. ESWL itu alat getar gitu ya. Jadi ESWL itu singkatan dari extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi kalau diartikan kira-kira extracorporeal itu dari luar tubuh. Dari luar tubuh kita, kemudian ditempelkan alat yang memancarkan gelombang kejut. Shockwave itu gelombang kejut. Nah, jadi gelombang itu memang difokuskan ke arah batu yang ada di ginjal.
Sehingga dengan getaran tadi Iya, batunya jadi harapannya hancur gitu ya? secara berkala ditembakkan gelombang kejut itu Iya. dengan terfokus sehingga punya daya pecah, begitu. Jadi untuk ESWL ini mungkin kalau saya berikan gambaran ini ya, mungkin kira-kira persamaannya Iya, iya. seperti kalau kita pakai kaca pembesar di matahari itu kita fokuskan ke kertas, maka kertas akan terbakar. Karena Iya, iya. sinar yang mungkin kalau kita sinar matahari yang hangat itu Iya. kalau sudah difokuskan ke pancarannya itu akan menjadi panas. Gelombang juga seperti itu. Kalau dia terpencar mungkin tidak menimbulkan daya pecah, tapi pada saat sudah terfokus menimbulkan daya pecah. Iya, Sehingga gelombang itu difokuskan ke arah batu dengan memantaunya dengan alat USG atau alat ronsen, alat siam gitu. Nah, jadi dia untuk batu kecil ya? Iya, batu kecil. Kecil, Nah, ya, jadi batu SWL. kecil dan ada apa ya? Mungkin batasan ya, pertama ukuran, kemudian kerasnya batu. Nah, jadi kalau batu yang keras kita lakukan ESWL, batu yang katakanlah misalnya 1,5 cm, tapi batunya seperti kerikil. Pecahnya itu bukan pecah hancur, tapi mungkin pecah 2, pecah 3 gitu. Dan itu agak beresiko kalau batunya turun ke ureter. Nyangkut lagi di Nyangkut ureter. lagi, jadi kolik pastinya, jadi nyeri luar biasa. Jadi makanya ESWL adalah pilihan yang paling ringan memang, tapi juga selektif. Jadi tidak semua pasien kita ESWL apabila kasusnya ya kita anggap ini bisa kita pecahkan batunya dengan alat itu, diharapkan akan keluar lewat urin gitu. Dan batu-batu yang rapuh itu biasanya seperti batu asam urat itu rapuh. Jadi kalau dipecahkan dia langsung jadi hancur. Atau batu campuran misalnya asam urat. Keluar dari urin kayak batu serbuk-serbuk gitu Betul. ya. Dan batu-batu yang seperti itu masih memungkinkan. Dan itu sebenarnya bisa diukur dengan alat CT scan. Itu ada satuannya namanya Hounsfield unit, HU istilahnya. Jadi kalau HU-nya udah di atas 1000, itu udah keras batunya. Kalau diukur sama dokter radiologi itu di CT scan ditulis itu HU-nya berapa batunya, kekerasan batu itu. Jadi kalau batu yang rapuh, misalnya 700, 600. Kalau kita pecahkan ini pasir ya. Jadi pasir. Gitu. Oke, tadi pertama ESWL. Ya. Berikutnya ada yang lain enggak, Dokter Ahmad? Ya, jadi ada 3 tadi saya sebutkan. Yang kedua PCNL. PCNL ya. Ini PCNL apa lagi tuh? PCNL itu singkatan dari percutaneous nephrolithotomy. Percutaneous nephrolithotomy. Ya. Itu Jadi nih? nephrolithotomy itu kalau istilah bedah pada masa zaman yang istilahnya masa sebelum ada urologi, mungkin belum berkembang urologi, nephrolithotomy ya operasi. Operasi yang dibelah, buka ginjalnya, ambil batunya, kira-kira seperti itu. Tapi dengan percutaneous nephrolithotomy berarti melalui insisi kecil, kira-kira gitu. Jadi di kulitnya cuma hanya dibelah sekitar 1 cm. Kemudian masukkan alat ya? Ya, dimasukkan alat. Tapi harus ada guiding. Biasanya guidingnya dengan alat ronsen, siam. Tapi sekarang sudah mulai berkembang dengan USG. Gitu. Jadi ya alhamdulillah saya sendiri sudah mengembangkan dengan USG. Karena dengan USG kita yang pertama dan perkembangan juga cukup pesat ya perkembangan teknik-teknik operasinya. Jadi kalau sekarang yang dikembangkan itu posisi supine atau posisi telentang. Zaman waktu saya masih sekolah, masih PPDS, itu masih telungkup. Karena posisi ginjal itu di belakang. Iya, posisi telungkup. Dan dengan sekarang, dengan posisi telentang dan dengan guiding USG, kita bisa langsung mencari posisi ginjalnya, kemudian alatnya masuk ke ginjal dan melakukan pemecahan batu yang pecah dikeluarkan. Ya, makanya kalau orang awam
gampangnya kita bilang ya disedot gitu batunya kan. disedot. Batunya disedot, Karena maksudnya soalnya dari keluar kulit masuk ditarik, dari kulit masuk langsung ke ginjal, dipecahkan, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan ya dengan bisa dengan alat atau dia tersedotlah keluar gitu. Itu PCNL. dan SWL, PCNL kita udah Ya. dapat 2. Nah, ini berikutnya ada lagi yang ketiga, Dokter Ahmad. Ya, yang ketiga kalau untuk batu ginjal ada namanya RIRS. RIRS ya. Ya, Itu apa RIRS nih, Dokter itu Ahmad? retrograde intrarenal surgery. Nah, ini kayaknya sedang sedang mulai Iya, betul. banyak dicari nih oleh pasien-pasien ya, teknik Iya. RIRS ini ya. Ini Ya. bagaimana, Dokter Ahmad? Jadi RIRS teknik ini memang atau kepanjangan dulu nih, apa RIRS ini? retrograde intrarenal surgery. Jadi retrograde intrarenal surgery itu memasukkan alatnya itu dari saluran kemih bagian bawah. Nah, jadi dari Kalau tadi kan dari uretra. luar semua ya. Iya, ini dari uretra. Kemudian dengan menggunakan alat fleksibel, alat fleksibel URS. Jadi fleksibel URS itu ureterorenoskopi. URS itu singkatan dari ureterorenoskopi. Jadi fleksibel tapi. Nah, itu termasuk tindakan yang baru karena waktu zaman saya masih pendidikan belum berkembang. Nah, tapi saat ini sangat pesat berkembangnya. Tindakan RIRS ini harus wajib menggunakan laser, gitu. Karena dia semacam apa ya, alat yang kalau mungkin endoskopinya di penyakit dalam gastro itu kan atau bronkoskopi di paru, kan bisa dikontrol ya beloknya. Ini juga seperti itu. Jadi begitu alatnya masuk ke dalam saluran kencing, masuk ke ginjal sampai ke daerah yang akan dituju ke ureter sampai ke ginjal. Dan di ginjal itu bisa dicari posisi-posisi batu yang sulit. Jadi misalnya batu itu ada di kaliks. Nah, di kaliks di bagian bawah atau bagian atas yang posisinya sulit gitu. Dan batasan batunya juga sebenarnya bukan batu yang besar ya, karena kalau batu besar menghabiskan waktu yang lama karena dia harus dipecahkan kan. Nah, begitu batunya alatnya itu masuk ke ginjal, laser yang untuk memecahkan batu dimasukkan melalui alat itu. Nah, jadi laser itu dalam bentuk pemahaman laser ini gimana nih, Dokter? Karena saya melihat beberapa tindakan nanti contoh misalnya kayak kita seperti yang kita diskusi sebelumnya, sunat pun sekarang pakai laser gitu. Jadi betul, pemahaman laser ini mungkin oleh masyarakat awam nanti dipahami seperti apa tuh kira-kira, Dokter Ahmad? Jadi laser itu sebenarnya apa ya, kadang-kadang banyak orang-orang ya termasuk tenaga medis juga ya, tenaga medis yang mungkin untuk mudah aja gitu, untuk mudah difahami aja. Nanti kita laser gitu. Jadi padahal laser itu memang ada alat namanya laser, dan laser itu sebenarnya singkatan. Singkatan. Jadi laser itu light amplified stimulated emission radiation. Jadi di stimulasi emisi apa namanya pancaran radiasi ya. Jadi itu laser itu ya memang laser. Jadi kalau orang awam itu mungkin gampangnya yang buat pagar itu cutting laser itu atau buat jadi ya memang dilihat udah bercahaya dibilang laser gitu ya. Jadi untuk tindakan di urologi memang ada yang menggunakan laser, tapi tidak semua menggunakan laser gitu. Jadi laser yang digunakan di urologi itu jenisnya biasanya ada namanya laser holmium atau laser thulium fiber laser. Jadi itu jenis laser. Jadi laser itu macam-macam. Jadi ada laser dioda juga biasanya kadang-kadang dipakai untuk ini bagian kulit. Kan laser juga kan. Nah, lain lagi jenisnya. Ada juga untuk dokter mungkin bedah atau bedah laser, gitu ya. Mata di lasik lasik. Kemudian untuk ambeien juga ada laser kan.
khususnya urologi itu laser yang dikembangkan adalah laser holmium. Laser holmium dan thulium yang lebih baru. Tapi laser holmium ini masih menjadi semacam ya bukan gold standar, tapi yang paling banyak dipakai gitu. Jadi dia bisa memecahkan batu untuk yang istilahnya sulit, posisi anatomi yang sulit. Kelebihannya di situ ya. Dan batu yang keras juga bisa. Gitu. Jadi batu yang keras dengan dia ada semacam kabel gitu kan, kabel yang dimasukkan lewat alat fleksibel WRS itu. Kemudian kalau mengenai batu itu begitu ditembakkan, batu itu pecah, bisa menjadi debu, dan bahkan bisa kita setel mau jadi debu atau bisa menjadi fragmen-fragmen pecahan, bisa kita setel. Jadi istilahnya jenis tembakannya gitu kan. Tapi umumnya lebih mudah kita lakukan yang menjadi debu tadi, karena kalau menjadi debu cenderung tidak menyangkut gitu, dan bisa disedot atau disuction gitu kan. Jadi ada 3 tadi ya, ada yang pertama ESWL, PCNL, dan RIRS. Nah, ini untuk menggunakan ketiga alat ini apakah dari sarjen eksperimen atau kemampuan dari urolog, atau memang menyesuaikan kondisi lokasi batu, bentuk batu dan lain sebagainya yang akan digunakan oleh ahli urologi gitu. Iya, jadi pilihannya adalah berdasarkan kondisi ya. Jadi tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan PCNL. Dan tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan RIRS. Nah, ada kasus yang cuma butuh ESWL, begitu. Jadi semua tergantung kondisi pasien, kondisi batu di pasien, sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil mana yang lebih baik tentunya, yang untuk tadi hanya khusus di batu ginjal. Kalau di batu ureter, nanti di batu uretra dan lain sebagainya itu punya ada teknik yang lain ya, yang mungkin itu sudah lebih umum ya, lebih umum digunakan dalam arti tidak terlalu kekinian lagi gitu. Maksud saya, dan itu menjadi tindakan standar ya bagi dokter urologi. Misalnya batu ureter melakukan tindakan URS. URS itu dengan alat endoskopi juga, tapi panjang dia, dan dia rigid seperti besi gitu, ada kamera juga, masuk melalui uretra juga, melalui saluran bawah, sampai hanya sebatas ureter proksimal. Jadi mendekati ginjal, tapi nggak bisa belok. Dia cuma lurus saja. Begitu udah di ujung di ureter proksimal itu, kalau batunya lari ke ginjal, udah nggak selesai, nggak bisa dituntaskan. Paling-paling kalau batunya rapuh, misalnya dipasang digisten dulu. Digisten itu mungkin selang, kalau istilah untuk orang awam kita jelaskan, selang antara ginjal sama kandung kencing. Disebut digisten. Kenapa digisten? Digi itu double G. Jadi seperti huruf J di atas di ginjal, di bawah juga huruf J. Jadi double J. Dan stent itu untuk pengaman tujuannya. Jadi pengaman supaya batu yang naik ke ginjal tadi tidak turun. Jadi kalau batunya lari mencelat ke ginjal, ditahan dengan digisten itu. Gitu. Nah, untuk teknik-teknik yang Dokter Ahmad sampaikan tadi, ini kan udah teknik urologi yang kekinian ya. Artinya di tempat kita di Aceh, alat-alat tadi tersedia di seluruh rumah sakit yang ada ahli urologi, atau di tempat-tempat tertentu nih Dokter Ahmad. Apa misalnya hanya di Zainal Abidin, atau hanya di Meraksa, atau hanya di Rumah Sakit Fakinah, Harapan Bunda dan lain sebagainya. Mungkin ini kan sahabat alternatif pasti akan bertanya, wah, ini teknik yang disampaikan oleh Dokter Ahmad ada di mana gitu. Jadi saya mungkin tidak dalam kapasitas menjawab, hanya di sini yang ada mungkin ya. Tapi alhamdulillah saya sekarang mengerjakan semuanya gitu. Cuman memang kasus misalnya contoh ESWL, untuk saya kerjakan di Rumah Sakit Meraksa. Karena di situ ada fasilitasnya. Karena dia yang dibutuhkan adalah mesin ESWL tadi. Dia yang bekerja mesin.
Jadi pasien hanya difokuskan alatnya ke ginjalnya, ke arah batunya, dilakukan pemecahan batu, kemudian diarahkan batu keluar. Dan itu fasilitas tersendiri gitu. Jadi ada ruangannya, ada mesinnya, di situ ada USG, ada alat siam dan pemecah batu. Kemudian untuk PCNL dan itu bisa di Vakinah selama ini saya kerjakan, dan di rumah sakit Meraksa juga ada. Dan itu PCNL ini tidak harus menggunakan laser. Bisa dengan alat pemecah batu biasa. Kalau ini istilah mungkin ESWL PCNL karena terapi kekinian, dan itu mungkin di hampir semua rumah sakit mungkin sudah mulai ada ya di Banda Aceh. Tergantung. Jadi gini, PCNL dan RIRS itu kalau di urologi merupakan istilahnya keterampilan tambahan. Ya istilahnya skill tambahan. Jadi kita harus ikut workshop dulu. Memang pada saat kita pendidikan kita ada diajarkan, tapi kadang-kadang butuh pendalaman. Gitu. Iya betul, butuh pendalaman. Apalagi dengan teknik-teknik yang sudah berkembang. Kayak seperti saya bilang tadi, dulunya telungkup, sekarang udah telentang. Sekarang bahkan bisa dengan USG. Jadi tergantung dokternya sendiri, dia mau mengembangkan apa enggak. Gitu. Kemudian yang terakhir nanti RIRS, Dr. Ahmad ini saya lihat sudah mulai aktif mengerjakan nih. Itu kelebihan RIRS ini di samping laser tadi, di samping dibandingkan dengan yang lain, apa nih Dr. Ahmad? Apakah lebih mudah mungkin, atau lebih safety buat pasien, atau memang pasien sendiri yang selama ini mungkin berobat di Peneng atau di apa, melihat sekarang sudah ada di Banda Aceh, mereka justru mencari Dr. Ahmad nih untuk dilakukan, dok, saya minta RIRS aja gitu, atau bagaimana Dr. Ahmad? Iya, RIRS ini kan pilihan juga, pilihan berdasarkan kondisi tadi. Jadi kalau memang layak untuk diambil tindakan itu, bukan tidak mungkin kita lakukan. Dan selama ini ya mungkin baru beberapa bulan ini saya sudah ada alat laser tadi, laser holmium yang dikombinasi dengan fleksibel URS tadi. Jadi sehingga pada kasus-kasus tertentu saya menyelesaikan masalah sisa dari pasien itu dengan RIRS. Kira-kira gini, jadi PCNL untuk batu besar. Batu besar kadang-kadang batu istilahnya batu staghorn, batu yang kayak jahe bentuknya. Tidak beraturan gitu ya? Iya, penuh di ginjalnya. Dan pilihan yang kita lakukan adalah PCNL pada saat itu. Karena batu besar adalah idealnya adalah di PCNL selain operasi. Nah, kalau kita operasi itu pilihannya bila sudah sangat kompleks, sangat tidak mungkin untuk kita tuntaskan dengan PCNL. Ada satu-satu kasus seperti itu. Gitu. Tapi untuk standar umumnya kita lakukan PCNL. Tapi keterbatasan alat PCNL ini kadang-kadang bersisa batunya. Karena batu di ginjal itu kadang-kadang tidak semua bisa dijangkau. Posisi-posisi yang sulit tidak terjangkau. Nah, yang tersisa itulah yang bisa kita dengan adanya RIRS bisa kita tuntaskan. Berarti dia menutupi kekurangan yang dimiliki oleh ESWL atau PCNL, sehingga ini bisa lebih kadang-kadang kita memilih bermanfaat gitu. Kadang-kadang kita memilih ESWL. Pasien pasti memilih kalau disuruh di antara beberapa pilihan. Dia kan umumnya pasien pasti memilih yang paling ringan, yang gelombang-gelombang aja gitu. Iya, yang tidak perlu nginap. Begitu lakukan tindakan langsung pulang. Tapi kasusnya sendiri itu kan belum tentu bisa tuntas dengan ESWL. Terkadang sudah dilakukan tindakan ESWL, ternyata batunya tidak pecah. Atau mungkin hanya pecah sedikit karena batunya keras. Nah, pada saat itu ya kita harus punya alternatif yang lain. RIRS merupakan alternatif menyelesaikan masalah ini, kira-kira gitu. Jadi ini mungkin kalau sahabat alternatif ingin
berdiskusi ya, bertanya tentang teknik RIRS. Tadi saya rasa bisa menjumpai Dr. Ahmad nih untuk diskusi lanjutan ya. Nah, kira-kira nih kalau ada pasien nih nanya ke kita atau sahabat alternatif nanti ingin berobat konsultasi, ini boleh di mana Dr. Ahmad? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat alternatif, Dr. Ahmad praktek hari-hari di mana, kemudian bisa mengerjakan tindakan RIRS ini yang sedang in saat ini itu di mana gitu Dr. Ahmad? Iya, saya kebetulan prakteknya di Rumah Sakit Fakinah. Rumah Sakit Fakinah ya. Hari ya Senin sampai Kamis sore. Senin sampai Kamis sore. Ya. Ya, kemudian ya tindakan RIRS selama ini yang saya lakukan juga di Rumah Sakit Fakinah. Rumah Sakit Fakinah. Jadi praktek itu dan alatnya juga tersedia di rumah sakit tersebut ya. Iya. Nah baik, ini sahabat alternatif sudah banyak kita dapatkan informasi ya terkait kelainan-kelainan batu saluran kemih ya, mulai dari ginjal, ureter, kemudian sampai dengan uretra, kemudian tadi gambaran-gambaran jenis batu dan tata laksana kekinian. Yang ini mungkin masyarakat Aceh secara umum, mungkin sahabat alternatif yang mengenalkan podcast ini barangkali kalau menderita penyakit batu ginjal mungkin tidak perlu lagi berobat ke Penang ya atau ke Kuala Lumpur. Ini bisa konsultasi bersama Dr. Ahmad nanti mungkin untuk mendapatkan penjelasan dan teknik apa yang mungkin bisa layak dilakukan dengan kondisi pasien tersebut ya Dr. Ahmad ya. Dan ini mungkin Dr. Ahmad waktu jua yang tidak bisa berlama-lama, mungkin insya Allah ini di kesempatan yang lain kita akan minta kembali ke Dr. Ahmad untuk tema-tema urologi yang lainnya. Boleh, sehingga ini mudah-mudahan media ini menjadi edukasi ya juga kepada sahabat alternatif untuk bagaimana mendapatkan informasi ya terkait masalah-masalah kesehatan, mungkin nanti ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Dr. Ahmad atas kesempatannya pada malam hari ini. Insya Allah bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Kita tutup dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngobrol bareng Dr. Popoy.